Bangsa Indonesia telah melewati sejarah panjang yang penuh perjuangan dan pengorbanan demi meraih kemerdekaan. Dari masa penjajahan Portugis hingga pendudukan Jepang, rakyat kita tak henti-hentinya menderita. Ratusan, bahkan ribuan pahlawan telah gugur di medan laga, berjuang dengan darah dan nyawa. Perjalanan ini seharusnya menjadi sumber semangat kita untuk terus menjaga persatuan, mengawal keutuhan negeri yang tercinta, agar pengorbanan mereka tidak sia-sia. Selamat datang di segmen sejarah dan terima kasih telah klik video ini. Mungkin ada dari kalian yang sering dengar tentang Pancasila. Tiap Senin pagi saat upacara bendera atau bahkan di pelajaran PPKN waktu sekolah. Tapi tahu nggak sih di mana cerita di balik pembentukan Pancasila itu sendiri? Ya, jadi perumusan Pancasila semuanya dimulai di masa pendudukan Jepang. Waktu itu Jepang lagi kewalahan di Perang Dunia II. Mereka mulai ngasih janji kemerdekaan buat Indonesia. Tujuannya biar dukungan rakyat Indonesia ke Jepang makin kuat. Nah, disinilah awal mula terbentuknya Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan BPUPKI. BPUPKI mulai mengadakan sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di sidang ini, salah satu tugas utama mereka adalah nentuin dasar negara Indonesia. 3 tokoh pun menyampaikan beberapa usulan mengenai falsafah atau dasar negara Indonesia. Mereka adalah Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Kalau di modul sejarah perumusan Pancasila Universitas Negeri Yogyakarta yang ditulis oleh Suranto, penyampaian tersebut didasarkan pada arahan Ketua BPUPKI Rasiman Widianingrat. Pada pembukaan sidang, dia mengatakan bahwa mendirikan negara yang merdeka membutuhkan suatu dasar negara. Muncullah usulan dari ketiga tokoh ini. Pertama, usulan dari Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia secara tertulis dan lisan. Usulan tersebut disampaikan pada 29 Mei 1945. Usulan lisannya: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri keutuhan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Selain lisan, beliau juga ngasih usulan tertulis yang agak beda, yang intinya udah punya gagasan dasar negara yang cukup komplit. 1. Keutuhan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau Supomo menyampaikan usulannya pada 31 Mei 1945. Menurutnya, Indonesia merdeka adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan paham perorangan, serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Dan inilah usulan dasar negara menurut Supomo. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Sedangkan Insinyur Soekarno memberikan usulan pada 1 Juni 1945 yang berbentuk fundament filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya. Soekarno mengusulkan dasar negara dengan sebutan Pancadharma. Kemudian dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara dinamakan Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta, di mana panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Inilah usulan dasar negara dari Insinyur Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasional atau Peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Keutuhan yang Maha Esa. Sidang ini akhirnya berlanjut ke sidang kedua BPUPKI pada 10-16 Juli 1945. Di sidang ini, mulai dibentuk Panitia 9 yang diketuai Soekarno. Panitia inilah yang menyusun naskah Piagam Jakarta. Piagam ini isinya sama dengan Pancasila yang kita kenal sekarang. Tapi ada satu perbedaan penting, yaitu di sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kalimat ini sampai jadi perdebatan karena dianggap kurang mewakili seluruh rakyat Indonesia yang beragam agama.
Pada akhirnya, demi menjaga persatuan, sila pertama diubah jadi ketuhanan yang Maha Esa, seperti yang kita kenal sekarang. Perubahan ini terjadi setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada 8 Agustus 1945, ketika PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Jadi, dari sini kita bisa lihat bahwa perumusan Pancasila nggak jadi begitu saja. Butuh proses panjang, diskusi, perdebatan, dan kompromi. Pancasila ini bukan cuma sembarangan 5 sila, tapi hasil dari pemikiran para pendiri bangsa yang ingin memastikan Indonesia berdiri di atas fondasi yang kokoh dan bisa mempersatukan seluruh rakyatnya, bukan titipan oligarki. Nah, itulah cerita di balik perumusan sejarah Pancasila. Jangan lupa untuk terus belajar sejarah, karena sejarah adalah salah satu cara terbaik untuk memahami dan mencintai negeri kita. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.